Namanya Vina, gadis pesantren asal Gresik, Jawa Timur. Sejak kecil hidupnya dipenuhi nilai agama dan kedamaian. Lembut, sopan, dan selalu jadi kebanggaan keluarga serta ustazah di pesantren. Lalu muncullah Jalu, mantan preman pasar yang dulu dikenal karena brutal, suka adu jotos, dan jadi momok di lingkungannya. Tapi sejak ibunya meninggal, Jalu mulai berubah. Ia tinggalkan dunia lamanya, mencoba bertobat dan mencari arah hidupnya. Mereka bertemu di tempat tak terduga, sebuah warung kopi milik teman Vina. Saat Jalu sedang bantu bersih-bersih masjid sebagai bentuk tobat. Saat itu, Vina tak tahu siapa Jalu sebenarnya. Tapi ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Singkat cerita, mereka mulai dekat. Tapi ketika keluarga Vina tahu siapa Jalu sebenarnya, semuanya berantakan. Ayahnya marah besar. Santri di pesantren pun mulai membicarakan Vina. Anak pondok kok sama mantan preman. Udah jelas masa lalunya kelam. Vina bisa apa? Namun Vina tegur. Ia yakin, setiap orang punya hak untuk berubah. Ia melihat Jalu berusaha sungguh-sungguh, mulai rutin ikut kajian, belajar agama, bahkan mulai mengajar silat untuk anak-anak kampung agar mereka tidak terjerumus, seperti dirinya dulu. Akhirnya, dengan banyak air mata, keberanian, dan restu yang diperjuangkan habis-habisan, Vina dan Jalu resmi menikah di awal tahun 2025. Pernikahan mereka viral di media sosial. Banyak yang terharu, tapi juga tak sedikit yang sinis. Namun waktu membuktikan. Kini mereka membina rumah tahfidz kecil di pinggiran Surabaya, tempat para anak jalanan dan mantan napi muda bisa belajar agama dan mengubah hidup mereka. Vina tetap jadi guru ngajin. Jalu tetap mengajarkan bela diri dan kehidupan jalanan, tapi dengan nilai-nilai baru. Cinta itu bukan tentang masa lalu, tapi tentang kemana kalian ingin melangkah bersama Vina dan Jalu. Pernikahan Vina dan Jalu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Meski mereka kini sah sebagai suami istri, lingkungan belum sepenuhnya menerima. Beberapa warga masih memandang Jalu dengan curiga. Ada yang menghindar saat berpapasan. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, preman tetap preman, walau pakai sarung. Vina, yang dulunya dikenal sebagai santri teladan, kini jarang diundang ke pengajian ibu-ibu. Beberapa teman lamanya menjauh, tapi ia tetap teguh berdiri di samping suaminya. Di sisi lain, Jalu berjuang keras. Ia belajar mengaji lebih dalam, bahkan mulai ikut pelatihan dakwah untuk mantan narapidana. Namun tekanan demi tekanan mulai menggerogoti hatinya. Apa benar aku pantas berdiri di sisi perempuan sebaik Vina? Batinnya bertanya. Puncaknya terjadi ketika salah satu rekan lama Jalu dari masa lalu datang bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk menggoda Jalu kembali ke dunia gelap. Lu pikir dunia bisa nerima lu? Ngaca bro. Lu tuh cuma premannya sekarang. Lu ngajar anak-anak. Gila. Dulu kita rampok bareng. Malam itu, Jalu pulang dengan mata sembab. Ia hampir menyerah. Namun saat masuk ke rumah, ia menemukan Vina sedang mengaji sendirian, sambil mengusap air mata. Tanpa bicara, Vina menyodorkan kertas kecil. Isinya satu ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Q.S. Ar-Ra'd 11. Jalu terdiam. Dadanya sesak. Tapi di sanubarinya, keyakinan tumbuh. Aku nggak akan lari lagi. Dunia boleh menolak, tapi kamu menerima. Itu cukup, Ren. Sejak malam itu, mereka semakin solid. Mereka perkuat rumah tahfidz kecilnya, dan mulai membuat program tobat jalanan, membantu para pemuda putus sekolah, dan mantan napi untuk belajar, bekerja, dan kembali ke jalan yang benar. Cerita cinta mereka berubah menjadi gerakan sosial. 3 tahun berlalu, sejak pernikahan mereka. Rumah tahfidz kecil yang dulu hanya terbuat dari triplek dan terpal, kini berdiri kokoh dengan bangunan sederhana, bukan karena donatur besar, tapi karena tangan Jalu sendiri yang membangun dengan gotong royong para pemuda yang dulu dianggap sampah masyarakat. Program tobat jalanan milik mereka mulai dikenal luas. Banyak pemuda mantan geng, pecandu, bahkan preman pasar yang datang bukan untuk minta belas kasihan, tapi untuk belajar. Mereka dipanggil santri jalanan. Vina tetap menjadi cahaya di tengah semua itu. Ia mengajar dengan sabar, mencatat nama satu persatu muridnya, bahkan membantu mereka mencari pekerjaan. Suatu hari, datang surat undangan dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Vina dan Jalu diundang untuk menerima penghargaan atas kontribusi sosial dan keagamaan. Jalu sempat ragu datang. Aku siapa, Vin? Mantan tukang palak. Aku nggak pantas. Tapi Vina hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Justru karena kamu pernah gelap, cahayamu sekarang lebih terasa buat mereka. Di hari penghargaan itu, mereka berdiri di atas panggung Jalu dengan gamis putih sederhana. Vina di sampingnya mengenakan jilbab krem yang anggun. Ruangan sunyi saat Jalu mengambil mic, lalu berkata dengan suara berat, "Saya bukan orang baik, tapi saya punya istri yang percaya bahwa saya bisa jadi lebih baik." Cinta itu bukan menyelamatkan, tapi menemani dalam proses perubahan. Tepuk tangan menggema. Beberapa pejabat meneteskan air mata, tapi kejutan belum berhenti. Setelah acara, seorang pria tua mendekati mereka. Ternyata dia adalah ayah Vina, yang dulu sangat menolak Jalu. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf, ternyata aku dulu yang buta, bukan dia." Air mata pun tumpah di pelukan mereka bertiga. Kini, Vina dan Jalu bukan hanya pasangan suami istri. Mereka adalah simbol harapan. Kisah cinta mereka membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan akhir. Tapi pilihan kita hari ini bisa menulis kisah baru untuk banyak orang.